Lu pernah kepikiran gak sih kalau suara paling misterius di dunia itu bukan jeritan hantu atau bisikan alien, tapi suara batu? Kedengarannya absurd, gue tahu. Tapi di pedalaman Sumatera, ada mitos yang udah turun-temurun soal batu bernyanyi. Bukan, ini bukan batu yang bisa duet sama Ariel Noah. Ini adalah formasi geologi raksasa yang konon secara berkala mengeluarkan semacam dengungan, raungan, atau melodi rendah yang bikin bulu kuduk merinding. Orang-orang di sana bilang itu adalah suara roh penjaga, suara permintaan tumbal, atau bahkan suara tangisan bumi. Tapi buat gue, penulis naskah video yang hobinya bongkar misteri sejarah, suara batu ini adalah transkrip audio dari kiamat purba. Bayangin, lebih dari 70.000 tahun yang lalu, sebelum ada peradaban, sebelum nenek moyang kita sempat nulis buku sejarah, sebuah peristiwa mahadahsyat terjadi di lokasi yang sekarang kita kenal sebagai Danau Toba. Peristiwa ini bukan cuma bikin gunung meletus, tapi benar-benar bikin planet ini hampir kolaps. Batu bernyanyi, itu yang berdiri tegak sampai sekarang adalah saksi bisu, mikrofon purba yang masih merekam getaran dari bencana itu. Ini bukan cuma sejarah bumi guys, ini sejarah kita. Sejarah tentang kenapa populasi manusia di dunia pernah tinggal segelintir doang. Nah, di episode kali ini, kita gak cuma mau dengerin cerita seram di warung kopi. Kita mau masuk ke perut bumi, ke ruang geologi yang paling gelap, buat ngebongkar kenapa batu itu bernyanyi. Dan apa hubungannya sama super volcano Toba yang bikin dunia beku selama ribuan tahun. Siap-siap, karena sejarah yang lu tahu mungkin cuma dongeng pengantar tidur. Pertama, mari kita definisikan si batu bernyanyi ini. Lo jangan bayangin dia kayak batu akik yang lu pukul terus bunyi ting. Batu ini adalah formasi batuan besar, biasanya dari jenis igneous rock atau batuan beku yang terbentuk dari lava yang mendingin. Lokasinya, mayoritas cerita mengarah ke pinggiran kaldera Toba atau daerah perbukitan yang kaya akan batuan sisa letusan purba. Mitos lokal selalu nempel sama hal-hal yang nggak bisa dijelasin akal sehat. Ketika ada suara dengungan dari perut bukit saat malam, tentu gampang banget buat bilang itu adalah suara hantu atau dewa. Tapi para geolog yang hobinya nyiumin aroma belerang dan ngitung umur batuan punya penjelasan yang jauh lebih mind-blowing. Gue kasih analogi warung kopi paling gampang. Lu pernah tiup bibir botol kosong terus keluar suara ngung? Itu namanya resonansi. Udara di dalam botol bergetar pada frekuensi tertentu. Nah, bayangin kalau si batu bernyanyi ini adalah botol kosong raksasa. Tapi botolnya ini bukan diisi udara, melainkan retakan, gua-gua kecil, atau rongga-rongga yang terbentuk saat batuan itu memadat dari lava yang super panas. Ketika ada angin yang berhembus, atau yang lebih penting, ketika ada aktivitas mikroseismik yang bahkan lu gak sadarin, rongga-rongga itu mulai bergetar. Getaran ini diperkuat oleh struktur batuannya yang unik. Mungkin batuannya sangat padat di luar, tapi sangat berpori di dalam. Dan akhirnya menghasilkan suara dengungan yang bisa didengar manusia. Itu namanya fisika guys, bukan gaib. Tapi, suara ini bukan sekedar suara alam biasa. Suara ini membawa pesan yang umurnya puluhan ribu tahun. Kenapa? Karena struktur batuan ini, dari ujung ke ujung, dibentuk oleh satu peristiwa tunggal. Super erupsi Toba. Supaya lu bisa ngebayangin skala bencana purba ini, lu harus tahu dulu apa itu supervolcano. Banyak orang salah mengira bahwa supervolcano itu cuma gunung berapi yang ukurannya gede. Salah total. Gunung biasa itu kayak lu minum soda terus sendawa, lavanya keluar, selesai. Supervolcano itu kayak lu kocok sebotol besar soda sampai meledak dan tutup botolnya terbang ke orbit. Letusan Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu adalah salah satu peristiwa geologi paling ekstrim yang pernah dialami planet ini. Daya ledaknya, para ilmuwan memperkirakan letusan Toba mengeluarkan material vulkanik sebanyak 2.800 km kubik. Sebagai perbandingan, letusan Gunung St. Helens di AS tahun 1980 yang terkenal dahsyat itu cuma ngeluarin sekitar 1 km kubik. Jadi Toba itu 2.800 kali lebih dahsyat. Bayangin ini, seluruh daratan Sumatera bagian tengah tertutup abu setebal ratusan meter. Abu vulkanik itu gak cuma jatuh di Indonesia, tapi terbang melintasi samudra, jatuh di India, bahkan sampai ke Laut Arab. Lu bisa nemuin jejak abu Toba ini di lapisan tanah sejauh ribuan kilometer. Tapi yang paling mengerikan adalah efek jangka panjangnya. Ketika abu sebanyak itu menyebar ke atmosfer,
Dia bertindak sebagai tirai raksasa yang memantulkan sinar matahari kembali keluar angkasa. Planet kita langsung masuk ke era yang dikenal sebagai volcanic winter. Suhu global turun drastis, es meluas, tumbuhan mati, rantai makanan hancur. Ini bukan cuma masalah di Sumatera, tapi masalah global. Ini adalah bagian yang sering diabaikan dalam cerita sejarah. Kebanyakan orang cuma fokus ke batunya atau danaunya. Tapi efek toba ini terekam, bukan di batu, melainkan di DNA kita. Para antropolog dan ahli genetika punya teori yang namanya toba katastrofi teori. Mereka mengamati DNA manusia modern dan menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ada titik di garis waktu genetik kita sekitar 70.000 tahun lalu di mana populasi manusia tiba-tiba menyusut drastis seolah-olah melewati leher botol. Bayangkan, populasi manusia di seluruh dunia yang tadinya mungkin jutaan, tiba-tiba menyusut menjadi hanya beberapa ribu atau bahkan kurang dari 10.000 individu yang tersisa. Sedikit banget kan? Mereka ini adalah kelompok kecil yang berhasil bertahan di tengah volcanic winter. Kalau aja populasi ini gagal bertahan, mungkin hari ini kita nggak ada. Mungkin planet ini akan dikuasai oleh spesies lain. Jadi, ketika si batu bernyanyi itu bersuara, dia bukan cuma ngomongin geologi, tapi dia ngomongin eksistensi kita. Dia adalah pengingat bahwa kita, sebagai spesies, pernah hampir punah gara-gara kemarahan bumi di tempat yang sekarang jadi tujuan wisata kita. Oke, ini dia plot twist-nya. Tadi kita udah bahas kalau suara batu itu adalah resonansi dari rongga di dalamnya. Tapi kenapa sekarang batu itu masih bersuara puluhan ribu tahun setelah letusan? Jawabannya adalah, batu itu gak cuma saksi, tapi bagian dari proses pemulihan bumi. Ketika magma raksasa di bawah Toba meletus, ia mengosongkan perut bumi. Massa yang hilang itu bikin atap dapur magma ambles, membentuk kaldera raksasa yang sekarang kita sebut Danau Toba. Lu harus tahu, Danau Toba itu besarnya luar biasa, sekitar 1.100 km persegi, kira-kira sebesar gabungan Jakarta dan Singapura. Nah, setelah letusan purba itu, bumi gak lantas diam aja. Dia pelan-pelan mencoba mengisi kembali kekosongan itu. Inilah konsep yang namanya isostatic rebound atau pemantulan isostatik. Bayangin lu mencet bola karet di air, terus lu lepas. Bola itu akan naik perlahan. Daratan di sekitar Toba, terutama yang sekarang jadi Pulau Samosir, itu masih terus bergerak naik. Gerakan naik yang super lambat ini, yang cuma beberapa milimeter per tahun, menghasilkan ketegangan dan retakan di kerak bumi. Ketegangan ini menghasilkan aktivitas seismik super rendah, mikrogempa, yang kita bahas di awal. Jadi, si batu bernyanyi itu, yang mungkin terbuat dari toba tuff dan punya rongga-rongga internal, bertindak sebagai mikrofon alami yang memperkuat suara bumi yang sedang memantul. Suara dengungan itu guys, adalah suara gesekan, retakan, dan pergerakan lambat dari kerak bumi yang mencoba menyeimbangkan diri setelah trauma dahsyat 74.000 tahun yang lalu. Itu suara bumi yang sedang bernafas dan menyembuhkan lukanya. Kisah batu bernyanyi membawa kita ke pertanyaan yang lebih penting. Apakah supervolcano Toba sudah mati? Banyak orang mengira kalau sudah jadi danau berarti aman. Stop, ini mitos yang harus kita dibang tuntas. Toba nggak mati. Toba cuma dorman, tidur. Bukti paling nyata adalah aktivitas geotermal yang masif di sekitar Toba. Di beberapa lokasi, lu masih bisa lihat mata air panas, lumpur mendidih, dan gas belerang keluar dari permukaan. Semua ini adalah sisa-sisa dapur magma raksasa yang masih panas, masih bekerja, hanya saja di kedalaman yang jauh. Panas ini juga bisa mempengaruhi resonansi dan dengungan si batu bernyanyi. Perubahan suhu yang ekstrim di bawah permukaan bisa menyebabkan batuan memuai dan menyusut, dan gesekan ini juga bisa menghasilkan suara aneh. Para geolog dan seismolog dari seluruh dunia terus memantau Toba dengan sangat ketat. Kenapa? Karena sejarah bencana purba ini bisa terulang. Memang, kemungkinan itu sangat kecil dalam waktu dekat, tapi supervolcano punya siklusnya sendiri dan mereka nggak peduli sama kalender manusia. Bayangkan jika batu bernyanyi itu yang tadinya cuma mendengung rendah, tiba-tiba berubah jadi batu berteriak karena tekanan magma di bawahnya meningkat drastis. Sebelum teknologi canggih kita sempat mendeteksi, mungkin kearifan lokal yang tersemat dalam cerita rakyat tentang batu bersuara ini adalah early warning system pertama yang dimiliki manusia. Kita belajar dari Toba bahwa bencana alam terbesar itu seringnya datang diam-diam, cuma disaksikan oleh batu-batu tua yang bernyanyi lirih. Jadi setelah kita kupas tuntas, kita tahu bahwa batu bernyanyi ini bukan sekedar objek mistis. Ini adalah fenomena fisik.
resonansi batuan vulkanik yang diperkuat oleh pergerakan isostatik dan aktivitas geotermal sisa letusan supervolcano. Itu adalah rekaman sejarah geologi yang hidup. Tapi ada satu hal lagi yang lebih dalam. Batu itu tidak bergerak, tidak melarikan diri, tidak berteriak ketika bencana purba itu datang. Dia cuma berdiri di sana, menyerap semua energi, semua trauma, semua panas, dan semua abu. Coba lo renungkan. Di tengah kehancuran global, di tengah kepunahan massal spesies kita, ada benda mati yang abadi. Benda mati ini menyaksikan langit berubah jadi malam selama bertahun-tahun, menyaksikan manusia berjuang untuk bertahan hidup, dan menyaksikan bumi perlahan-lahan sembuh. Dan sampai hari ini, dengan suara dengungannya yang misterius, dia mengingatkan kita. Gue ada di sini, gue lihat semuanya. Ini bukan cuma tentang batu atau gunung guys, ini tentang kerendahan hati kita di hadapan waktu geologis. Kita, dengan semua teknologi dan peradaban kita, hanyalah sekejap mata. Batu ini sudah ada jauh sebelum kita, dan mungkin akan tetap ada jauh setelah kita. Penasaran kan? Ternyata satu cerita rakyat bisa ngebongkar sejarah purba yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Dari mitos batu bernyanyi, kita belajar tentang fisika resonansi, keagungan geologi supervolcano Toba, hingga teori bottleneck genetik yang membentuk siapa diri kita hari ini. Kalau lu dengar dengungan aneh, jangan buru-buru bilang itu hantu. Mungkin itu cuma bumi yang lagi curhat. Mungkin dia lagi cerita betapa beratnya trauma yang dia rasain puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, gue mau tanya sama lo. Kalau lu bisa menaruh mikrofon di objek paling tua di Indonesia, selain batu bernyanyi, kira-kira suara misterius apa lagi yang bakal lu dengar? Suara apa yang coba diceritakan oleh peradaban yang sudah lama hilang? Komen di bawah, kasih tahu gue objek apa dan kenapa lu penasaran sama suaranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lu? Karena kita nggak akan pernah berhenti ngebongkar misteri-misteri yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di sejarah mind-blowing selanjutnya. Ciao!